Cek, oke, kami ucapkan selamat siang kepada Bapak Ibu beserta rombongan. Selamat datang di Hortimata Agro Center Bawen. Bersama kami Divisi Agrotur akan menemani perjalanan Anda untuk berkeliling kebun buah dan kebun sayur yang luasnya kurang lebih 20 hektar. Ya, ini kita akan mulai dari kebun yang ada di samping kanan. Ini adalah kebun dari aneka macam tanaman koleksi. Kita punya kurang lebih 72 jenis tanaman yang berbeda di kebun koleksi kami. Salah satu koleksi tanaman kami ini yang ada di sebelah kanan depan yang sedang dibungkus ini merupakan tanaman nangka atau perpaduan dari tanaman nangka dan juga cempeda. Berikutnya di kanan kiri ini kita melewati beberapa tanaman durian lokal unggulan Indonesia. Usia tanamnya sudah mencapai puluhan tahun dan untuk saat ini sudah mulai ada yang berbunga. Nah, kemudian di sisi kiri ini kita melewati blok tanaman nangka madu. Nangka madu ini asalnya dari Malaysia, sesuai dengan namanya, rasanya jauh lebih manis dan warnanya pun juga lebih kuning. Sedangkan di sisi kanan ini adalah blok tanaman jeruk Bali atau sering juga disebut dengan jeruk pamelo. Kita di sini punya dua jenis, ada jeruk pamelo madu dan juga ada jeruk pamelo putih. Nah, kemudian untuk sekedar informasi, Hortimata Agro Center Bawen ini merupakan kebun buah dan kebun sayur kepemilikan pribadi dari Bapak Insinyur Budi Darmawan, di mana 90% tanah yang ada di kebun Hortimat ini ditanami dengan berbagai macam jenis tanaman buah-buahan, sedangkan sisanya 10% ini ditanami dengan berbagai macam jenis sayur dan juga kebun bunga. Selanjutnya ini kita akan masuk ke kebun dari berbagai macam jenis tanaman durian yang berasal dari beberapa negara. Seperti misalnya di samping kiri, ini kita punya kebun dari durian Musangking yang asalnya dari Malaysia. Ia terkenal lewat Upin Ipin. Sedangkan di sebelah kanan yang sudah mulai muncul buahnya ini merupakan blok tanaman durian montong yang asalnya dari Thailand. Untuk durian montong ini dibandingkan dengan Musangking memiliki keunggulan dari segi ukurannya. Durian montong sendiri berat per buahnya ini bisa mencapai 3 hingga 8 kg. Nah, kemudian tadi selain ada durian Musangking dan montong, di Hortimat pun kita juga mengembangkan tanaman durian lokal. Ini kebunnya di samping kiri kita. Durian lokal kami menyebutnya durian Unindo atau singkatan dari unggulan Indonesia. Untuk durian unggulan Indonesia ini dibagi menjadi beberapa jenis lagi, ada kurang lebih 100 jenis, dan masing-masing dinamai dengan nama-nama tokoh pewayangan. Misalnya kita punya durian dengan nama Brotoseno, durian Bima, ada durian Anjani, kemudian ada durian Semar, dan masih banyak lagi. Dinamai seperti itu dimaksudkan supaya kita lebih mudah untuk membedakan rasanya, kemudian warnanya. Durian Lai ini merupakan varietas durian yang berasal dari Kalimantan dengan daging buahnya yang berwarna oranye. Dan untuk durian Lai ini ukurannya memang lebih kecil. Satu buahnya hanya mencapai berat 1,5 hingga 2 kg saja. Kemudian selanjutnya di sisi kanan ini kita punya blok tanaman Srikaya Grand Annona asal Australia yang biasanya banyak berbuah di bulan Maret. Dilanjutkan dengan blok tanaman mangga. Ini
Untuk blok tanaman mangga ini terdiri dari kurang lebih 240 pohon mangga. Jenisnya sangat beragam, ada mangga madu anggur, mangga cokanan, mangga kule, mangga apel, mana lagi, harum manis, kedong ginju, mangga parkit, mangga irwin, mangga kyochai, mangga kelapa, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, berikutnya di sisi sebelah kiri Bapak Ibu, ini masih merupakan bagian dari blok tanaman durian musangking. Nah, musangking ini selain terkenal dengan rasa manis pahitnya yang lebih seimbang, bijinya pun juga lebih pipi, durian musangking terkenal dengan harganya yang cukup fantastis. Di Hortimat ini, durian musangking dihargai hingga Rp250.000 per kilogramnya, ditimbang beserta kulitnya. Bila menginginkan durian musangking biasanya harus inden dulu selama kurang lebih 1 tahun atau bisa sampai 2 tahun lamanya, karena tanaman yang kita miliki masih sangat terbatas, namun peminatnya yang cukup banyak. Nah, ini kita memasuki area kebun dari tanaman lengkeng. Kita punya 6 jenis tanaman lengkeng di sini. Ada yang namanya lengkeng itoh, petlong, kinglong, BQ, dan juga diamond river. Lengkeng ini merupakan satu-satunya tanaman kami yang bisa kita buahkan di Thailand. Kemudian kenapa pohon kelengkeng kami ini ukurannya lebih pendek? Karena setelah panen biasanya akan kita pangkas karena kita memiliki standar ketinggian tanaman di Hortimat. Kemudian di samping kanan kita punya blok tanaman kelapa, namanya adalah kelapa pandan wangi yang berasal dari Thailand. Kelapa kopior nggak ada. Sedangkan di samping kanan bawah sana itu ada danau buatan. Kita punya 3 danau buatan seperti ini. Ini yang letaknya paling bawah. Danau buatan difungsikan untuk menampung air hujan. Dan ketika musim kemarau tiba seperti ini, airnya akan kita gunakan untuk menyirami tanaman yang ada di kebun. Sistem penyiraman kami menggunakan gravitasi sehingga embung ini yang di sebelah kanan ini menyirami kebun yang ada di bawahnya. Kemudian ini kita melewati blok tanaman kelapa pandan wangi yang kedua. Kelapa. Ya, disebut dengan pandan wangi ini dikarenakan jika kita minum air kelapanya, aromanya mirip seperti wangi dari daun pandan. Kemudian daging buahnya juga sulit untuk mengeras sehingga tidak cocok digunakan untuk santan. Jadi hanya untuk diminum atau dikonsumsi sebagai kelapa buah saja. Ya, kemudian di sisi kanan bawah sana ini kita punya tempat perawatan bibit tanaman atau disebut juga dengan nursery. Berbagai macam jenis bibit kita rawat dan kita kembangkan di tempat ini sebelum nantinya siap dijual atau dipindahkan di kebun. Sedangkan di sisi sebelah kiri kita ada sebagian dari kebun sayuran kami. Ada selada, ada siomak, ada kailan, kemudian ada bayam merah, kangkung, dan berbagai macam jenis sayur bisa dibeli langsung dari toko buah dan sayur kami. Sedangkan di sisi kanan ini ada kebun aneka macam alpukat yang masih baru dan juga deretan tanaman kelapa kopior di samping kanan kita yang usia tanamnya baru di bawah 3 tahun. Kopiornya di sini, Mas. Iya. Nah, kemudian untuk sekadar informasi bagi Bapak Ibu beserta rombongan, jika berlibur ke Hortimat ini pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional di tanggal merah ini biasanya kita akan menawarkan wisata petik buah atau petik sayur langsung dari kebunnya dengan harga per kilonya yang sudah kami tentukan. Seperti Sabtu Minggu kemarin yang bisa kami petik ini ada buah melon dan juga buah kelengkeng. Untuk hari biasa kita tidak ada event panen, cuma di Sabtu, Minggu dan juga hari libur nasional saja. Kemudian di sisi kanan kita masih bagian blok tanaman durian. Jika dilihat dengan lebih jeli, banyak sekali yang sudah berbunga atau bahkan sudah mulai muncul tunas buahnya. Di Hortimat memang lebih banyak tanaman duriannya
dikarenakan komoditi utama kami adalah buah durian. Nah, sedangkan di sisi kiri ini kita melewati blok tanaman jeruk. Jeruk yang kami tanam di sebelah kiri namanya adalah jeruk siam madu. Jeruk siam madu ini berasal dari Malaysia, rasanya manis, dan sistem penyiraman tanaman jeruk kami menggunakan irigasi tetes, sehingga selang di bawahnya ini berfungsi untuk mengalirkan air dan juga pupuk langsung menuju akar, sehingga penyiramannya lebih efektif. Nah, kemudian apabila Bapak Ibu lihat di batang tanaman kami itu ada warna putih. Warna putih ini merupakan kapur gamping. Jadi kita gunakan kapur gamping untuk mencegah hama tanaman, misalnya semut tanaman ataupun jamur. Selanjutnya ini kita melewati kebun tanaman sirsak madu yang biasanya banyak berbuah di bulan Maret juga. Sirsak madu ini sering disebut sirsak ratu dikarenakan asalnya dari Pelabuhan Ratu yang ada di Jawa Barat. Sesuai dengan namanya, rasanya lebih manis dan daging buah sirsak ini pun tidak mudah berair. Sirsak madu lebih enak dimakan langsung daripada dibuat jus karena rasanya sudah sangat manis. Kemudian di sisi kiri kanan adalah kebun koleksi tanaman jeruk. Salah satu koleksi tanaman jeruk kami yang memanjang di samping kiri kita ini namanya jeruk lemon squash. Ini sudah bisa dibeli langsung dari toko buah kami, dan kita juga punya beberapa jenis jeruk lainnya seperti jeruk pamelo asal Pati di sebelah kanan kita, dan juga di sebelah kiri ini namanya adalah jeruk siam Sumawono dari daerah Sumawono di Kabupaten Semarang. Di kiri atas sana kita punya resto yang menyajikan beragam menu makanan vegetarian, dan kita juga punya agrosapa yang menjual berbagai macam jenis bibit dan saprodi berkualitas. Tak terasa kita sudah hampir sampai di atas lagi. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kunjungannya. Selamat siang, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Kita sudah sampai. Selamat tinggal.